lewat. Ayo semuanya siapkan hati kita, baik yang di pojok. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kami boleh ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Kasih Tuhan, kami boleh sehat, kami boleh keluar karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama Tuhan, sungguh bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini.
kasih Tuhan dan kebaikan-Mu. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Santoso Soeharjo, misalkan. Kami ada hari ini dan saat ini Tuhan. Semua semata-mata oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang indah sepanjang perjalanan Tuhan sudah sertai kami. Ibadah selamat bersama-sama. Kami boleh beribadah, kami boleh beraktivitas, bermain, bersukacita, dan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam rangka perayaan kenaikan Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sudah rela mati menderita bagi kami, menggantikan kami yang seharusnya kami binasa karena kejahatan, karena dosa kami, namun Tuhan sudah menggantikannya dengan mati di atas salib. Namun Engkau Allah yang hidup, Engkau bangkit dan Engkau kembali ke surga, menyiapkan tempat yang terbaik dan terindah bagi kami, umat dan anak-anak Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam peringatan ini, biar kami juga mengerti dan mengetahui bahwa bukan saja Tuhan menjadikan tempat bagi kami, namun Tuhan juga memberikan penolong bagi kami, untuk memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk melewati hari-hari dalam kehidupan kami. Memang kami menyadari Tuhan, di dalam keterbatasan kami sebagai seorang manusia, kami tidak mampu berjalan dalam kehidupan ini, mengarungi kehidupan yang begitu rupa Tuhan. Tapi sebagaimana firman-Mu mengatakan, Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Itulah sebabnya Tuhan, kami sangat bersyukur semua karena kasih karunia Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan sampai ke akhirnya sepenuhnya ke dalam karya pimpinan Tuhan Yesus. Memberkati juga pada manajemen dan pengelola daripada Endless Rockhill ini. Tuhan berkati mereka sebagaimana mereka sudah memberikan tempat ini, mengizinkan kami untuk bersama-sama menikmatinya di dalam anugerah Tuhan. Tuhan berkati urapi para hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, WL, singer, pemusik, dan terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi di dalam surah-Mu yang ajaib. Terpuji nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ibu saudara sekalian, selamat dulu. Haleluya. Pada hari ini yang luar biasa. Sebab Tuhan kita sembah yang hidup buat kita. Amin. Yang hidup buat kita, yang naik ke surga, yang curahkan Roh Kudus buat kita. Pada saat itu yang berbuat Tuhan pada kita. Haleluya. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datang yang silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datang yang silih berganti. Janganlah takut dan gentar,
bersama Yesus kita hadapi. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya, tapi ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya, yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, bereskan. Ada Tuhan Yesus, bereskan. Ada Tuhan Yesus, Kalau bersama Yesus semuanya akan beres. Kalau yang sebelahnya sudah beres. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kau pasangan, selalu manis dan saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku.
puji Tuhan sekali lagi bilang Tuhan. Yes. Biar kekuatan kita. Biar sumber
puji Tuhan luar biasa pada pagi hari ini ya. Cuacanya yang dingin banget ya, sampai keluar air ya. Aduh, pakai jaket lagi ya. Lumayan. Aduh, suasana. Mari kita nikmati, enjoy. Terima kasih Tuhan. Berkat Makasih ya semuanya. Oke, kita akan siapkan hati kita sebelum kita memasuki firman Tuhan. Siapkan hati kita akan pujian kembali untuk Tuhan begitu mengasihi kita. Kita sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kita boleh ada, kita boleh memuji Tuhan, berkeringatan sungguh-sungguh. Karena Tuhan juga itu baik buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kita akan puji. Ya. Oh, kita akan puji. Kita akan puji Tuhan. Ku mau bersyukur Yesus. Haleluya. Ayo akan puji Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih. Sungguh ku bersyukur
Kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih buat pagi ini kami bisa kembali beribadah di tempat ini, ibadah padang. Kami keluarga besar Gereja Pentakosta Jakarta. Tuhan sudah pimpin kami dari Jakarta tiba di Sentul dan kami bisa menikmati suasana yang sejuk, tempat yang baik, dan juga keharmonisan kesatuan hati dan kami sebagai keluarga besar daripada gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah kawal kami selamat sampai tujuan. Di tempat ini kami akan menikmati suasana dan ibadah, menikmati fellowship, menikmati semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan kami semua Tuhan, supaya damai sejahtera-Mu selalu ada di hati kami, dan sukacita Tuhan jadi kekuatan buat hidup kami. Kami akan masuk dalam firman Tuhan. Waktu yang singkat kami serahkan kepada Tuhan, biar kami bisa belajar sesuatu yang baik dan benar dari firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk ya, Ibu semua. Itu berapa sih jauh ya? Wah, ramai ya. Puji Tuhan, shalom semuanya. Apa kabar pagi ini semua? Happy semua, senang? Kalau pagi itu saya pakai putih dulu juga ya. Nggak dikasih tahu kostumnya ya. Jadi pakai hitam dah. Puji Tuhan, terima kasih saya pagi ini dikasih kesempatan buat sampaikan firman Tuhan Pak dari gereja dan tempat ya, untuk ibadah kita di tempat ini ya. Puji Tuhan. Mohon maaf agak telat. Tadi pagi ada meeting dulu. Besok juga kami akan satu gereja ya. Tapi anak-anak mau hiking. Jadi tadi pagi ada meeting dulu, saya tempat sudah fix. Jadi jam 5 pagi kami akan juga besok pagi ya. Jadi tadinya anak kecil mau ikut, tapi karena besok mau kecil nggak ikut ya, karena kecapean. Oke, puji Tuhan ya. Kita akan sama-sama masuk dalam firman Tuhan sebelum kita menikmati semua rangkaian acara kita sampai sore nanti. Karena kita apa hari ini? Ada temanya? Apa? Nah, saya mau cek nih, coba. Temanya apa hari ini? Makan minum. Temanya adalah growing and glowing together ya, bertumbuh dan bercahaya atau bersinar bersama-sama. Nah, saya akan share buat kita semua masih dalam rangkaian, mungkin ini ada hubungan sama kebangkitan dan kenaikan Tuhan kali ya. Jadi kita akan melihat satu kisah dari firman Tuhan, bagaimana kita bisa melihat pertumbuhan itu bisa bekerja dalam murid-murid Tuhan ya, khususnya setelah kebangkitan Tuhan, sebelum kenaikan Tuhan, dalam momen-momen atau dalam suasana minggu-minggu seperti ini gitu ya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes 21 ayat 2 dan 3 ya. Yohanes 21 ayat 2 dan 3. Bawa kita? Oh ya. Oke. Nah, saya akan baca Bapak Ibu semua. Kemudian saya akan tanya sesuatu ya. Yohanes 21 ayat 2 dan 3 bagian A. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Nah, pada hari itu berkumpullah beberapa orang murid Tuhan di pantai Galilea atau Genesaret gitu ya. Nah, Alkitab mencatat beberapa nama daripada murid Tuhan. Saya mau tanya buat Bapak Ibu semua, ada berapa murid yang kumpul hari itu? Yang tahu angkat tangan, nanti saya kasih hadiah buku saya di mobil ya. Pas makan siang saya kasih bukunya. Saya lupa ambil hadiah buru-buru teman-teman. Ada berapa murid Tuhan angkat tangan? Acung. Saya kasih 3 orang. Nanti kalau jawabannya benar, saya kasih buku saya. Di pantai itu berapa orang murid Tuhan kumpul? Yang udah tahu angkanya, angkat lalu sebutkan angkanya dan sebutkan namanya. 1, sebentar kok, sebentar. Satu lagi.
Baik, 1, 2, satu lagi. Saya mau kasih 3 orang guru saya. Sampai yang ketiga, yang muda enggak? Belum Pak, sebentar Pak, angkat dulu Pak. Oke, sudah ketemu 1, 2, 3. Berapa orang Pak? 4. Bapak berapa orang? 3. 3 murid Yesus? Ibu? 5. 4, 3, 5. Benar apa nggak jawabannya? 7. Ibu 7. Bapak 7. Satu lagi? Siapa yang jawab 6? 6. Dari 4, dari 3, 4, 5, 6, 7 dan 7. Satu lagi siapa? Satu lagi? 7. Berapa ya? 7. Yang jawab 7 berapa ya tadi? 3. 1. Ibu berapa tadi? 7. Ibu yang jawab ibu 7 dan 7. Yang benar jawabannya adalah 7. Sebenarnya yang jawabnya 7. Nanti pas makan siang nggak ada saya mungkin cuma ingin buka bapak aja. Bukan itu saya masih ingat ya. Nanti siapa lagi satu sudah sini? Yang jawabnya itu oke. Nanti ada saya, dia kasih bukunya ya. Yang jawab 3, 4, 5, 6 Anda belum beruntung. Ada makan siang nanti, tetap dapat makan siang. Jadi ada 7. Yang pertama adalah siapa? Simon Petrus. Yang kedua Thomas yang disebut Didimus. Yang ketiga Nathanael dari Kana yang di Galilea. Kemudian anak-anak Zebedeus siapa yang tahu? Yakobus dan Yohanes. Kemudian ada 2 orang murid yang lain. Kita nggak catat siapa namanya. Yang ada Andreas, mungkin yang lain kita nggak tahu siapa. Tapi yang pasti hari itu mereka berkumpul ada 7 orang dari 12 murid. Kita sudah mengkhianati tinggal 11. Dari 11 kumpul 7 orang. Nah, ini melambangkan growing, Bapak Ibu sekalian ya. Kan tema kita bertumbuh dan bersinar ya, growing and glowing. Ini adalah sebuah suasana di mana kejadiannya setelah Yesus ditangkap, Jumat Agung disalibkan, hari Minggu bangkit, katanya bangkit. Kita tahu Yesus bangkit karena kita punya Alkitab. Tapi hari itu kan orang nggak tahu Yesus bangkit atau enggak. Beredar kabar, Romawi bilang mayat Yesus dicuri. Yahudi bilang mayat Yesus dijaga, dia adalah nabi palsu, tidak mungkin bisa bangkit. Sementara Yesus bilang aku akan bangkit. Jadi suasana hari itu ada banyak banget berita yang digoreng di sekitar mereka. Lagi pula orang Romawi mau tangkap para murid Yesus, orang Yahudi juga mau tangkap seperti mereka tangkap Yesus. Mereka mau tangkap semua murid Tuhan dan mau dihukum semuanya. Sehingga mereka berada dalam situasi yang sangat mencekam dan menakutkan. Dan juga penuh dengan ketidakpastian, terutama Yesus itu bangkit atau enggak. Kalau bangkit, di mana Yesus? Karena dalam cerita ini Yesus tidak disebut ada bersama dengan mereka. Jadi ini merupakan situasi yang sangat sulit, mencekam, menakutkan. Mereka khawatir, mereka takut, dan lain sebagainya. Namun dalam situasi yang mencekam, khawatir, takut, tak berdaya, dan tidak pasti ini, mereka tetap bersama-sama. Mereka tetap bersama-sama. Nah itu kata kunci, katakan sama-sama. Growing is pain. Bertumbuh itu memang menyakitkan. Kemarin anak saya yang 7 tahun mulai tumbuh gigi tuh. Gigi yang dewasa ya. Gigi anak-anaknya mulai copot berdarah tuh. Nangis dia. Saya tahu itu menyakitkan buat dia. Namanya growing is pain. Bertumbuh itu sakit. Keluarga kalau mau tumbuh pasti ada sakitnya, ada prosesnya. Bisnis kalau mau tumbuh pasti ada sakitnya, ada prosesnya. Gereja kalau mau tumbuh pasti ada gesekannya, betul atau betul? Pasti. Sesuatu yang mau tumbuh pasti ada painfulnya, ada tantangannya, ada sakitnya, ada problemnya, ada masalahnya. Kalau anak sekolah ada ujiannya. Tapi staying together is the way to grow. Tetap bersama-sama adalah sebuah kunci untuk tumbuh. Katakan sama-sama. Tetap sama-sama. Bapak Ibu suami istri saya mau tanya, selalu harmonis nggak sih suami istri? Saya enggak, cuma saya doang ya. Tapi itu harmonis semuanya gitu ya. Gak pernah cekcok, gak pernah ribut, gak ada masalah keuangan, gak ada masalah anak-anak, gak ada masalah kerjaan. Kayaknya gak ada masalah Bapak Ibu ya.
kalau di tengah masalah kita tetap sama-sama, kita pasti akan tumbuh. Amin. Pasti kita akan tumbuh. Yang tak tumbuh begitu ada masalah, pisah. Mau pisah rumah, mau pisah akte, mau pisah surat nikah dan lain sebagainya, itu nggak akan tumbuh. Bagaimanapun juga nggak akan tumbuh. Saya hari beberapa hari yang lalu ketemu sama satu tante, ya cerita curhat lah konseling juga. Suaminya selingkuh, udah lama, sekitar 20 tahun yang lalu udah selingkuh. Lalu dia bilang ya karena saya pindah cincin, karena cincin nikah masih muda, hari itu 20 tahun lebih, cincin emosi. Lalu pacaran 10 tahun, nikah 6 tahun, hamil anak kedua, suaminya selingkuh. Waktu suami selingkuh, cincin nggak bisa terima, langsung cincin nikah, langsung bercerai. Karena dia agak menyesal sih, saya tahu dari muka dan wajahnya dia menyesal. Sekarang suaminya nikah sama selingkuhan yang aneh-aneh, masih tinggal sama-sama saudara. Itu suaminya kaya banget, rumahnya di depan mall Asta, Asta yang di SCBD itu depannya rumah dia tuh. Itu tuh mau ratusan miliar punya rumah berusaha. Dia bilang nyesel juga sih. Sekarang suaminya kawin sama tuh anak itu anaknya jadi kaya tuh. Coba kalau hari itu dia bilang, Cici sabar aja, terima keadaan suami, konselingin suami, nggak langsung tak cerai. Wah ya sudah lah, apa boleh buat gitu ya. Ya udah terjadi lah, itu jangan disesalkan, jalani aja. Tapi saya tahu ada sebuah penyesalan. Karena apa? Begitu muncul masalah, memang berat, masalahnya berat. Sejauh saya melayani keluarga dalam konseling sampai hari ini, masalah paling berat adalah masalah perselingkuhan suami istri. Tidak ada masalah lebih lama, lebih besar daripada itu yang saya konselingin dan bertahun-tahun tidak selesai. Memang sulit, tapi di tengah segala kesulitan, kalau kita bisa tetap bersama, kita pasti akan kuat. Ada lagi satu pasangan keluarga saya konseling. Udah 5 tahun suaminya selingkuh, udah punya anak. Tapi istrinya tidak pernah mau bercerai. Dia bilang saya akan tungguin, dia bilang gini, dia panggil saya Koko. Kalau gua cerai, kok gua kalah katanya. Gua nggak mau pisah. Lakiku mesti pisah sama tuh Ani katanya. Gua nggak mau pisah, enak aja kita dari bisnis, dari nol, dari naik motor sampai punya mobil mewah, dari bisnis kecil sampai besar, omsetnya puluhan miliar. Masa itu Ani tinggal masuk aja enak aja, nggak apa-apa kok katanya. Pokoknya dia mau sama-sama, dia jaga suaminya, dia cek handphonenya, dia perhatiin teman-temannya, dia hapus IG-nya, Facebook-nya, pokoknya itu istri tidak mau berpisah. Makanya sampai hari ini bertahan 5 tahun loh, belum selesai, masih saya rasa ini belum selesai. Tapi paling tidak si suami sudah mulai menjauh dari si Ani itu. Nggak ada si anak, Ani loh. Selama masih bersama-sama, kita pasti akan bertumbuh. Walaupun banyak tantangannya. Siapa sih nggak punya masalah keuangan? Siapa keluarga nggak punya masalah kerjaan? Siapa nggak punya masalah hubungan suami istri dengan anak-anak atau orang tua atau mertua? Semua juga punya masalah. Even dalam gereja pun pasti ada masalah. Tapi kuncinya tetap sama-sama. Bilang sama-sama. Tetap sama-sama. Bilang ada dirinya. Jangan out loh bilang. Gesek-gesek jangan out. Kalau out nggak akan tumbuh. Makanya growing together adalah stay together. Painful. Ada sakitnya, pasti ada sakit. Tapi murid-murid tetap sama-sama. Itu yang saya juga kagum. Walaupun yang nggak ada 11, mungkin karena yang sisanya 5 orang itu yang mungkin atau 4 orang itu tidak satu interest sama mereka. Tapi yang ngumpul di pantai ini saya tahu mereka semua kebanyakan nelayan. Jadi mereka kumpul sama-sama. Nah, waktu mereka kumpul sama-sama, muncul sebuah ide. Kata Simon Petrus pada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Anda lihat, dalam keadaan mencekam, situasi yang menakutkan, semuanya serba nggak pasti, dan mereka mungkin dalam keadaan bersembunyi juga di situ. Kemungkinan ini di kota Genesaret ya, wilayah Romawi, karena mereka menjauh dari orang Yahudi. Makanya mereka kumpul di pantai pada sisi Genesaretnya ini sebelah barat daripada Danau Galilea. Karena ini kotanya orang Romawi. Mungkin karena mereka sedang menjauh dari tukang hasut orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh agama, Farisi dan Saduki itu ya. Nah, dalam keadaan yang serba tidak pasti, kalau sama-sama selalu ada ide. Katakan selalu ada ide. Kalau sama-sama, bilang sama-sama selalu ada solusi. 2, 3.
Petrus ngomong gini lah dalam bahasa sehari-hari. Aduh, daripada kita cuma gini-gini aja, gue bengong-bengong aja di mana Tuhan Yesus kita juga nggak tahu. Kan kita mesti makan, kan kita mesti ada cuan. Udah deh, daripada kita bengong nggak ngapa-ngapain, nanti gue balik tangkap ikan. Kerjain sesuatu. Orang murid bangkit semangatnya. Wah, kalau Petrus mau tangkap ikan, kita ikut juga lah. Sebab kita tahu Petrus itu kan paling jago tangkap ikan. Seumur hidup dia ada di danau Galilea. Dia adalah aquaman-nya Galilea kayak gitu ya. Dia memang orang situ, jadi kalau Petrus mau tangkap ikan, para murid ikut. Kalau mau tangkap ikan, nama Petrus ini adalah jaminan mutu pasti sukses punya. Ya karena mereka sama-sama jadi sebuah tim. Ini komsel kecil nih, bilang sama-sama, komsel kecil. Ini komsel kecil sama-sama. Akhirnya mereka melakukan hari itu. Gak ada Yesus gak? Gak ada. Saya katakan Yesus tidak selalu kita bisa lihat. Realistis aja, saya bukan yang spooky-spooky alam roh aneh-aneh. Yesus tak selalu bisa kita lihat, tak selalu bisa kita raba, tak selalu bisa kita rasakan. Kadang-kadang Tuhan kayak biarkan kita di tengah masalah kita sendirian, seolah-olah Tuhan Yesus ada di mana sih? Kalau Yesus ada bersama dengan kita, kenapa kita ada masalah ini? Kalau Yesus sayang kita, kenapa kita alami ini semua? Kadang-kadang memang hidup kayak begitu. Tapi sekali lagi, selama kita tetap sama-sama, kita berada di jalan yang benar. Walaupun kita nggak bisa rasakan di mana Yesus, kita harus bisa rasakan kehadiran orang-orang di sekitar kita. Suami nggak bisa selalu rasakan Yesus. Dalam kebingungan, dia mesti bisa rasa ada istri bersama dengan dia dan support dia. Istri nggak selalu bisa rasakan di mana Yesus. Tapi selama ada suami, dia bisa rasakan kehadiran seseorang yang Tuhan utus ada bersama-sama dengan dia. Jadi sekali lagi, selalu bersama-sama. Amin. Hanya mereka melaut lah. Simon pergi melaut, para murid juga pergi melaut. Next, dalam Yohanes 21 yang ketiga bagian B, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Wah, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara sekalian, tetap sama-sama tidak selalu otomatis langsung sukses. Pohon yang bertumbuh tidak otomatis langsung berbuah. Selalu ada proses. Bilang ada proses. Selalu ada proses. Bayangin ya, mereka melaut malam-malam. Itu sudah waktu yang terbaik. Ada orang melaut siang-siang, tapi nelayan umumnya malam-malam. Karena kalau malam itu angin dari darat ke laut. Zaman dulu belum ada speedboat. Itu mereka buka layar, kemudian perahu didorong oleh angin dari darat ke laut, ke tengah lautan. Buka layar, bagian malam-malam lautnya pasang, lalu permukaan laut agak teduh, ikan-ikan pada ke atas. Waktu mereka lempar jala, lebih gampang dapat ikan dibanding siang yang lautnya surut, permukaannya panas, ikannya pada tenggelam ke laut. Waktu mereka lemparkan jala siang, sulit tangkap ikan. Jadi waktu untuk tangkap ikan sudah tepat. Pemimpinnya Petrus sudah tepat. Pasukannya Yakobus, Yohanes dan teman-temannya juga nelayan-nelayan sudah tepat. Petrus punya pengalaman, punya. Dia punya keahlian, punya. Galilea tempat dia hidup berpuluh-puluh tahun sampai dipanggil di penjara manusia. Ya. Jadi secara manusia sudah sempurna semuanya. Sudah tepat semuanya. Waktunya tepat, pimpinannya tepat, anak buahnya tepat, keahliannya tepat, pengalamannya tepat, semuanya tepat. Tetapi anehnya malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Udah usaha, belum ada hasil. Suami udah coba jualan, belum ada dealnya. Istri coba bikin kue, belum laku juga. Kalau kita udah coba ini itu, usaha ini itu, belum juga ada solusi. Kuncinya tetap suami tidak selalu otomatis bisa langsung sukses kok. Kita mesti terima kenyataan itu. Anak-anak nggak selalu tiba-tiba jadi ranking 1 kok. Kita mesti terima kenyataan itu. Life is not perfect. Hidup memang tidak sempurna dan hidup penuh dengan proses. Jalannya ada sama-sama. Jalani sama-sama. Karena kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan siapkan nantinya.
Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kemanakah ikan? Pertama, di mana Yesus? Nggak tahu. Yang kedua, kemanakah ikan? Nggak jelas juga. Jadi mereka berada dalam situasi yang sangat sulit hari itu. Sulit nggak? Sulit. Tapi yang mereka tetap sama-sama growing together. Lanjutkan ya. Yohanes 21 yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, ini penting. Saling menguatkan Bapak Ibu sekalian sebagai sebuah keluarga, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Sebuah kata kunci begini. Walaupun kita nggak bisa lihat Yesus, yang penting Yesus bisa lihat kita. Amin. Amin. Walaupun kita nggak bisa rasakan Yesus ada di mana, yang penting Yesus bisa rasakan kita ada di mana. Bapak Ibu sekalian, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di mana katakan aku hadir. Makanya kenapa kebersamaan itu penting sekali, sebab disadari atau tidak, dirasakan atau tidak, dilihat atau tidak, Yesus tetap ada di tengah-tengah komunitas yang bersatu, keluarga yang bersatu, big gereja yang bersatu, bisnis yang bersatu dengan timnya. Itu ada Tuhan di situ. Walaupun mereka nggak bisa rasakan Tuhan ada di mana, tapi Tuhan tahu kok. Makanya ketika hari mulai siang, mereka nggak dapat apa-apa nih. Matahari mulai terbit, laut mulai sudut, angin berbalik dari laut ke darat, sehingga perahu mereka mesti pulang ke pantai. Ada ikan? Tidak ada. Tangan kosong? Tangan kosong. Masih sehati mereka? Masih. Masih bersama? Masih. Masih sepakat? Masih. Masih satu tim? Masih. Ada ikan? Enggak ada. Jadi jalani dulu aja. Yesus di mana? Di pantai. Dia lihat itu Yesus tuh. Murid-murid nggak tahu ada Yesus, tapi Yesus tahu ada murid-murid. Ya kan yang penting itu. Yang penting Tuhan tahu keadaan keluarga kita. Tuhan tahu pergumulan kita sebagai suami istri. Tuhan tahu masalah keuangan yang kita hadapi. Tuhan tahu cicilan-cicilan kita mesti bayar. Tuhan tahu, walaupun uangnya belum ada. Yang penting kan Tuhan tahu. Ada amin? Ya, sama-sama. Yang penting Tuhan tahu. Nah, artinya, walaupun duitnya belum ada. Yang penting Tuhan Dia ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kemudian selanjutnya Yohanes 21 ayat yang 5 dan 6. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Yesus lihat dari pantai. "Woi, anak-anak, dapat ikan atau enggak?" Itu jawabnya apa? Maka murid bilang, "Nggak ada lauk pauk, nggak makan kita hari ini, nggak jualan kita hari ini, nggak ada omset hari ini, nggak ada cuan hari ini, nggak ada." That's right. Tapi tetap sama-sama. Suka duka sama-sama. Bilang sama-sama. Suka duka sama-sama. Jangan cuma sukanya doang ya. Dalam duka pun tetap sama-sama. Ada ikan nggak? Nggak ada. Maka kata Yesus pada mereka, nah ini growing jadi glowing di sini. Dari bertumbuh bersama-sama, jibaku sama-sama, suka dan duka khususnya sama-sama, dan mereka pulang tanpa hasil. Selalu Tuhan punya waktu dan cara yang baik memberkati anak-anak. Dibilang, kata Yesus pada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Yang di pantai Yesus teriak, "Oi anak-anak, coba deh lemparkan jalamu satu kali lagi ke sebelah kanan perahu." Waktunya sudah siang. Ikan-ikan sudah mulai tenggelam. Permukaan laut sudah mulai panas. Tebarkan jala sudah bukan waktu yang tepat. Menurut keahlian Petrus, gak ada hasil. Menurut pengalaman Petrus, tebak siang-siang hasilnya nihil. Tapi yang di pantai ngomong, "Tebarkan jalamu." Lalu Petrus ngomong sama teman-temannya, "Bro, gimana nih? Kita ada yang suruh nih tebak sekali lagi sebelah kanan." Mungkin teman-teman ngomong gini, "Ya bos Petrus, sepanjang malam kita tebak kanan, tebak kiri, tebak kanan, tebak kiri, nggak ada hasil. Sekarang kita nih di laut,
Kanan kiri apa bedanya? Sama-sama laut, sama-sama air, sama-sama danaunya. Nah, terus mikir, ya udahlah, coba sekali lagi, nggak ada ruginya kan? Kalau nggak dapat gimana? Ya udahlah, udah sepanjang malam kita nggak dapat apa-apa. Coba sekali lagi, nggak dapat, ya sudah. Ya udahlah, kalau kata kamu coba sekali lagi, walaupun secara otak manusia bukan waktu yang tepat, sudah siang ya. Tapi mereka mau coba lagi, katakan mau coba lagi. Ini pentingnya sama-sama. Suami istri mesti bilang, ayo Pak, coba lagi Pak. Coba lagi Pak, deketin Pak. Coba lagi Pak, jual Pak. Orang tua sama anak, ayo nak, coba lagi nak. Belajar lagi nak. Ayo. Pak Gembala bilang, ayo bro, coba lagi buat pelayanan. Ayo bro, coba lagi. Kayaknya udah merasa, aduh nggak bisa, aduh nggak mampu, aduh udah gagal. Tapi kalau kita bersama, selalu ada motivasi yang bagus membuat kita untuk mencoba satu kali lagi. Katakan sekali lagi. Coba sekali lagi. Itu kita butuh support Bapak Ibu sekalian. Saling support satu sama lain. Saling kuatkan satu sama lain. Waktu saya nunggu anak 10 tahun, beberapa suatu cerita saya nunggu anak 10 tahun. Itu saya ingat banget tuh, selama 10 tahun ya, istri saya sangat support banget sama saya. Saya merasa down sebetulnya ya. Saya berkati anak-anak muda, menikah, punya anak 1, pernikahan anak, punya anak 2, pernikahan, punya anak 3, pernikahan. Kita berkati, kita yang doain, kita belum punya anak. Itu kan ternyata juga punya perasaan ya. Aduh kata Tuhan, ini orang aku yang berkati nih. Nikahnya, anak 1 kita yang berkati, anak 2 kita berkati, anak 3 kita berkati. Kita berkati belum punya anak. Kadang-kadang kita tuh ada perasaan gitu, merasa gagal sebagai seorang papa atau seorang suami. Kadang-kadang begitu. Tapi ya, puji Tuhan ya, Yesus saya tidak pernah tuntut saya untuk kamu gimana sih, mana anak? Kalau kamu nggak bisa kasih anak, cobain semangat. Nggak juga ya. Jadi tidak pernah gimana gitu. Malah saya tanya sama dia, gimana mau berapa apa enggak, mau coba apa enggak? Teman-teman bilang tuh, ayo bayi tabung, ayo bayi tabung, ayo bayi tabung. Ngomong mah gampang ya. Bayi tabung, tabungnya lu beliin kan gitu ya. Karena gratisan tuh tabung ya nggak sih? Pegotiau sekali coba kan paling murah 80 juta itu kan duit. Belum tentu ada hasilnya ya nggak? Belum tentu. Saya tanya sama dia, kamu mau nggak coba bayi tabung? Istri saya support banget sama saya, dia bilang nggak usah. Kita serahin aja sama Tuhan. Itu bahasa rohani banget ya. Kita serahin sama Tuhan. Bahasa duniawinya sayang duit gitu loh. Rohaninya kita serahkan sama Tuhan. Ya kan dia nggak bilang, kamu pendeta sih sayang duit itu, mana duitnya buat? Dia nggak bilang begitu. Tapi dia bilang kita serahin sama Tuhan. Itu menguatkan banget saya. Walaupun gimana pun perasaan hati dia, kan dia juga sebagai istri kan gimana juga ya, belum hamil kan ada perasaan dong. Tapi dia nggak pernah ungkapkan dia punya pertanyaan-pertanyaan tuh nggak pernah. Akhirnya kita nggak bayi tabung. Orang tanya bayi tabung nggak? Enggak. Kita nggak bayi tabung, namanya gentong. Karena kontainer yang gede lah gitu kan. Jadi ya selama 10 tahun tidak pernah tuh kita coba itu jalanin aja. Malah dia akhirnya dia buka usaha, dia buka toko, dia support saya untuk sekolah lagi, dia support saya untuk tulis buku, dia support dalam ministry kita yang baru. Kita jalanin aja sampai satu saat kita tumbuh sama-sama growing. Setelah 10 tahun Tuhan bikin glowing. Tiba-tiba istri saya hamil. Yang nggak tiba-tiba, yang tiba-tiba aku cuma lagi ya. Jangan kalau saya tuh tiba-tiba hamil pasti bohong gitu ya. Nah, ada proses tapi saya juga tidak berharap teruskan aja. Tiba-tiba istri saya bilang, aku udah telat 2 bulan katanya. Ya telat 2 bulan kalau dia capek kan kadang-kadang bisa begitu ya ibu ya. Kalau ya saya bilang, ya mungkin kamu kecapean. Tapi ini agak aneh katanya. Coba deh dicek. Ceklah dokter kandungan USG. Waktu dicek, dokter panggil saya ke monitor. Pak sini Pak. Pak lihat tuh Pak yang goyang-goyang. Apa itu Pak? Itu janin Pak. Saya kaget tuh sudah. Janin dok? Iya itu janin. Bukan kuenya dok? Bukan. Kuenya kan goyang-goyang. Janin Pak. Wah itu seperti orang bermimpi kata Alkitab. Ketika Allah memulihkan keadaan Sion, setelah kita tumbuh sama-sama, kita akan bercahaya sama-sama. Ketika Allah memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. 10 tahun udah gak kepingin anak, bukan gak kepingin, udah gak kebayang anak. Saya udah sibuk pelayanan, sibuk S3, sibuk tulis buku, sudah
udah sibuk punya toko 2. Jadi kita udah sibuk masing-masing dan udah saling tuntut lagi. Kita tumbuh sama-sama, saya tumbuh dalam pelayanan, dia tumbuh dalam bisnisnya, kita pulang ke rumah. Ada yang ngomong pelayanan, ada yang ngomong bisnis, ada masalah pelayanan, ada masalah bisnis, kita saling doain, saling support, tapi nggak ada saling tuntut. Kita tumbuh sama-sama dalam kapasitas yang Tuhan kasih, pada waktunya growing, bertumbuh jadi glowing, bersinar. Amin. Kan udah 7 tahun anak itu, udah umur 8 tahun. Perempuan, aduh bawelnya luar biasa. Namanya anak perempuan kan bawel ya, luar biasa. Tapi tetap aja lah netizen mah. Punya anak yang kedua pak, yang ketiga pak. Ngomong nggak gampang ya. Anak kedua pak, anak ketiga pak. Kalau kita bilang itu biayain, nah sekali. Mabuk juga dia kan. Beranak mah gampang, biayanya ini ya nggak sih. Tapi ya Tuhan kasih apapun kita masih siap aja. Saya juga bilang kalau Tuhan kasih yang kedua oke aja, kasih yang ketiga oke aja. Nggak Tuhan kasih 10 tahun udah biasa. Tapi 1 pun puji Tuhan. Amin. Kita dalam Tuhan Yesus. Wah ini ngomong gampang ya. Tapi waktu jalan ini nggak gampang tuh. Gimana kita bisa tetap setia dan support satu sama lain ketiga. Aduh sampai kapan nih begini nggak ada anak orang pada ngomongin. Tapi kalau udah lewat semuanya bertumbuh jadi bersinar. Sama kayak para murid itu, kebaikan jalanmu di sebelah kanan kamu. Akhirnya mereka sepakat, oke lah, kita coba aja. Walaupun udah siang, bukan waktu yang tepat. Nothing tulus, try one more time. Coba lagi, sekali lagi. Maka mereka lemparkan jalan ke sebelah kanan kamu, firman Tuhan katakan. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menaiknya lagi karena apa? Bilang banyak, buahnya, buahnya. Sama-sama 2, 3. Bukan dikit-dikit, bukan ikan kering, bukan buahnya. Itu kerapu semua. Wah ikan-ikan besar ditangkap semua. Bayangin loh. Pikir ya, semalaman mereka coba perbaiki, nggak ada hasil. Tapi tetap sama-sama di tengah laut sampai pagi. Gak ada yang tinggalkan perahu, dapat ikan sama-sama, gak dapat ikan sama-sama, dapat untung makan sama-sama, gak dapat untung tanggung sama-sama, sukacita sama-sama, duka cita sama-sama. Itu namanya bertumbuh. Jangan keluar dari perahu, nanti tenggelam. Pokoknya sama-sama. Karena apa? Kalau kita tetap sama-sama, kita akan bertumbuh sama-sama dan bersinar sama-sama juga. Waktu mereka terbalik ke sebelah kanan perahu, mereka tiba-tiba dapat ikan. Anda tahu kenapa dapat ikan? Karena yang di pantai itu yang ngomong. Tadi malam nggak dapat ikan. Mungkin ya Tuhan ngomong, ikan-ikan jangan coba-coba masuk ya. Ke dalam jalan Petrus. Lo masuk, out. Kan Tuhan punya kuasa ya nggak sih? Kadang kebersamaan itu Tuhan uji kok. Makanya Bapak Ibu tetaplah sama-sama. Nggak otomatis masalah selesai kok, nggak otomatis. Kadang sebulan, kadang 2 bulan, kadang 5 bulan, kadang setahun, kadang 10 tahun tunggu anak. Nggak apa-apa. Kalau memang belum waktunya Tuhan, ya udah. Yang penting sama-sama dulu. Kalau udah tiba waktunya Tuhan, siang-siang Tuhan ngomong, Petrus, anak-anak, lemparkan ke sebelah kanan kamu. Yang di pantai ngomong, ikan-ikan, kalau lu nggak masuk itu jalan Petrus. Nah, gitu ya. Jadi kan semua dari Tuhan, ada amin? Malam mereka tebarkan jalan menangkap ikan, nggak ada hasil. Siang-siang mereka tebarkan jalan, bukannya jalan tangkap ikan, sebaliknya ikan berlomba-lomba tangkap jalan. Kalau kita tetap bersama-sama, kita tahu berkat Tuhan jadikan kita kaya. Bukan susah payah kita jadi hebat. Amin. Tapi karena Tuhan ada bersama dengan kita, maka dapatlah mereka semua ikan tuh. Bayangin ya. Mereka pulang sama-sama, kanan kiri teman-teman mereka ada perahu, ada ikannya. Pada tanya, gimana bro, dapat ikan nggak? Mereka bilang, kagak dapat. Yang sini, perahunya penuh ikan, bilang lagi, Petrus dapat ikan nggak? Nggak dapat. Mungkin orang ngomongin, itu sih lo ikut Yesus. 3 tahun kemana aja? Kita 3 tahun terakhir masih cari ikan. Kamu cari jiwa. Ujungnya begini hasilnya kan? Kadang-kadang orang ngomongin juga. Ke gereja sama-sama suka doa, mana hasilnya? Masih gini-gini aja. Mana suksesnya? Masih gitu-gitu aja. Bodoh amat. Bilang sama 2, 3. Bodoh amat.
Petrus mungkin diejek, tapi selama kita tetap sama-sama, bodoh amat. Ini keluarga kita, ini gereja kita, ini bisnis kita, ini rumah tangga kita, ini kaum kita. Kita nggak hidup gegara mulut netizen, amin. Kita nggak hidup gegara mulut ani-ani, amin. Kita hidup bersama-sama, pergi sama-sama, pulang sama-sama, dapat hasil sama-sama, tidak dapat hasil tetap sama-sama. Itu yang Tuhan lihat. Tuhan paling tahu level pertumbuhan seperti apa yang sudah pas buat kita. Kalau udah pas, Tuhan berkati kita semudah membalikan telapak tangan. Semalaman udah coba ngadap ikan, siang-siang satu firman muncul, langsung dapat ikan. Aneh nggak? Aneh. Tapi ya kalau udah waktunya Tuhan kita bercahaya, pasti kita akan bercahaya. Tuhan akan ubah semua dalam sekejap mata kalau sudah tiba waktunya. Maka mereka dapatkan ikan begitu banyak. Lanjutkan firman Tuhan. Sentuh panas juga ya. Iya ya. Tapi udah naik dulu ini panas juga. Untung nggak pakai tangan panjang. Oke, Yohanes 21 ayat yang ke-7 yang terakhir. Nanti jam 11:30 kita makan ya. Yohanes 21 ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Bilang sama-sama, itu Tuhan. Bilang sama-sama, 2, 3. Itu Tuhan. Yang ngomong siapa? Yang ngomong itu Tuhan siapa? Siapa? Saya kasih buku lagi satu, siapa? Yang ngomong Petrus, yang lain? Petrus, siapa lagi? Petrus, yang lain? Selain Petrus, yang lain ya? Malah nggak boleh. Ibu sudah dapat buku satu. Siapa yang bilang itu Tuhan? Ini udah dapat boxer ya. Yang bilang itu Tuhan bukan Petrus. Pemimpinnya memang Petrus. Tapi yang bisa lihat Yesus bukan Petrus, tapi Yohanes. Murid yang dikasih itu adalah Yohanes. Karena yang bisa lihat mujizat itu bukan suami, bisa istri. Suami memimpin. Karena yang bisa mendapatkan mujizat bukan suami, tapi mungkin anak-anak. Kita nggak pernah tahu siapa di antara keluarga kita yang Tuhan titipin mujizat untuk kita. Tapi siapapun yang dititipin mujizat buat satu keluarga akan menikmatinya. Itu karena sama-sama. Ada amin? Amin. Itu karena sama-sama. Jadi waktu mereka sibuk tangkap ikan, tiba-tiba Yohanes lihat ke pantai, makanya Tuhan celikan dia, itu kan Tuhan. Petrus lagi sibuk tuh tangkap ikan, dia bilang, loh, kenapa? Lu tahu nggak sampai ngomong? Nggak tahu lah, pokoknya ikan. Dia tuh ke pantai, siapa sih? Itu Tuhan Yesus. Tahu begitu Petrus dapat nama Tuhan Yesus, dia kaget. Dia picingkan matanya dan dia fokus sama satu pemuda di pantai dan betul itu Yesus. Apa yang terjadi? Dia lepaskan ikan itu, dia pakai baju dan dia nyemplung ke danau sebab tinggal 100 meter doang dan dia temui Tuhan Yesus. Itu namanya glowing. Itu namanya bercahaya dan bersinar. Sampai pantai nggak kalah kalau Petrus ikannya mungkin lebih banyak. Sebab teman-temannya semua bisa tarik ikan masuk ke dalam perahu. Petrus nggak bisa. Saking banyaknya ikan, saking banyaknya omset, saking banyaknya cuan. Ada amin? Di tengah laut mereka kalah banyak, tapi begitu mau sampai pantai mereka menang banyak. Bukan cuma dapat ikan, dapat Yesusnya juga. Ini penting sekali. Dari growing sama-sama, ketika firman muncul, mujizat terjadi, kita akan glowing bersama-sama. Staying together is growing. Tinggal bersama-sama itu belum, tapi shining together is glowing. Bercahaya bersama-sama, itu namanya bersinar dalam Tuhan. Amin. Jadi tetaplah sama-sama, Bapak Ibu sekalian, tetap sama-sama. Tetaplah sama-sama dalam suka dan duka. Walaupun belum ada hasil, walaupun masih banyak yang mengecewakan, walaupun banyak yang membingungkan, tetaplah sama-sama. Yesus sudah memperhatikan kesatuan hati kita. Kalau dianggap sudah cukup tumbuhnya, dalam sekejap mata pohon akan berbuah.
jambu depan rumah saya butuh 3 tahun buat tumbuh, tapi butuh sebulan buat kita nikmati buahnya. Kalau udah tiba waktu tumbuhnya 3 tahun, kita siapin air, kita kasih pupuk, kita bersihin 3 tahun. Setelah lewat 3 tahun, sebulan aja tumbuh buah, kita bisa makan buah. Jadi tetaplah sama-sama, tetap satu dan sepakat, tumbuh sama-sama sampai Tuhan buat keluarga kita, bisnis kita, pelayanan kita, anak-anak kita, hidup kita bercahaya dan orang bisa melihat ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tangan buat Yesus. Sampai sini Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita akan tundukkan kepala kita sekalian. Harus dicek. Kalau berdiri boleh berdiri ya. Kalau bosan duduk juga boleh bebas ya. Naikkan sebuah lagu. Naikkan syukur. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang singkat pada siang ini. Tuhan telah menasihati kami untuk kami bersama-sama selalu sebagai satu keluarga, satu gereja, dalam pekerjaan, dalam bisnis dan usaha kami, tetap sehati, sepikir, seias kata, satu tubuh, satu jiwa, satu roh, bersama-sama melewati kehidupan dengan segala lika-liku suka dan dukanya Tuhan. Karena hidup terkadang memang mudah, tapi sering juga susah.
Tapi kalau kami tetap bersama-sama, kami punya support team yang bagus. Kami punya tim yang saling dukung satu sama lain. Suami dan istri saling dukung. Orang tua dengan anak saling dukung. Gembala dan jemaat saling dukung. Bos dan anak buah saling dukung. Bahkan teman dengan teman, saudara dengan saudara saling dukung. Melewati suka dan duka kehidupan. Dengan cara demikian kami akan growing, tumbuh sama-sama sampai pada satu titik firman Allah akan memberkati hidup kami. Kami akan bercahaya, kami akan bersinar, kami akan jadi orang-orang yang Tuhan pakai menyampaikan kemuliaan Allah bagi dunia ini. Keluarga kami akan jadi teladan, bisnis kami akan sukses, kerjaan kami akan berhasil, pelayanan kami jadi berkat, anak-anak kami jadi perkasa, hidup kami sehat dan kuat. Kami akan diberkati oleh Tuhan, sehingga orang akan bisa berkata, wah, dalam hidupmu memang lain, bukan kuat dan gagahmu, tapi ada Tuhan di hidupmu yang mengubah segala hal yang buruk jadi baik, mengubah yang gelap jadi terang, mengubah yang manusia katakan tidak mungkin, tapi bagi Tuhan semua mungkin. Yang mustahil akan terjadi, mujizat Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Tugas kami tetap bersama-sama. Tugas Tuhan membuat hidup kami bercahaya. Terima kasih Bapak. Firman Tuhan pagi dan siang ini, berkati kami semua yang sudah terima firman Tuhan, dan berkati acara kami siang hingga sore nanti. Sukacita Tuhan memenuhi kami menikmati hadirat Tuhan di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita boleh melakukan satu pengajaran yang begitu luar biasa pada siang hari ini. Sebab itu saudara jangan pernah memisahkan diri. Begitu kuatnya, begitu dahsyatnya arti kebersamaan. Nah, saudara, satu arang saudara perhatikan. Kalau satu anggur itu akan cepat memasak. Tetapi arang kalau satu yang memisahkan diri, arang itu akan mudah redup dan padat semangatnya. Kalau sebab itu, lewat firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita tetap dalam kebersamaan, kita bertumbuh dan bersinar bercahaya bagi Kristus Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada namanya Bapak Stephen yang sudah diberkati bagi kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.